Tapi kita pakai firman itu, spoken word, kita ucapkan, utarakan di mulut kita, dan kita utarakan ke Roh Kudus dalam hadiratnya, baru firman itu berkuasa. Do you spend time with the Holy Spirit every day? Sehingga hidupmu melihat kuasa Allah, karya Roh Kudus bekerja, doamu penuh dengan kuasa. Saat teduh bersama hamba berdoa. Hamba tidak bisa jamah mereka. Kami berjauhan, tapi Tuhan selalu dekat. Roh Kudus datangi mereka. Jamah mereka. In their pain, in their glory. Dalam kemuliaan, dalam kekalahan mereka. Dalam rasa bahagia, dalam rasa sedih mereka. Jamahlah Tuhan, keluarga saat teduh bersama. Mereka dombamu yang kau sangat sayangi. Mereka satu-satu adalah domba Kristus. Pimpin mereka ke air yang tenang, rumput yang hijau sekarang. Pakai hambamu, pelayanan hambamu Tuhan, ku persembahkan kepadamu. Pakai ya Tuhan Yesus lidah bibirku untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Roh Kudus, I love you. You're always the most important person in my life. Selalu pribadi yang paling utama di dalam pelayanan kami, dalam gereja, dan di saat teduh bersama. Biar nama Yesus dimuliakan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Amin, amin. Wow. Minggu ini syarat lawatan Tuhan, saya baru kembali dari GMS Semarang hari Minggu kemarin. Dan di ibadah keempat terjadi lawatan Tuhan. Itu sampai, saya nggak bisa lihat sampai ke belakang ya, kan banyak orang. Tapi saya diberitahu sama rekan-rekan di sini. Waktu itu sampai di barisan belakang dilawat sama Roh Kudus. Yang gitu-gitu ya, bukan teori, bukan pengetahuan. Karena kekristenan itu pada dasarnya bukan agama, tapi hubungan pribadi dengan Allah. Dan Allah kita nyata sekalipun tidak kelihatan. Roh Kudus kalau bekerja tidak ada yang mustahil. Dan dia seperti angin bukan angin. Dia bukan burung merpati. Dia adalah Roh Allah yang maha tinggi. Dan dia juga bukan api. Tapi waktu dia turun, berbagai manifestasi, dia nyata. Jangan merasa bersalah kok kita itu merasa. Tuhan menciptakan kita itu dengan perasaan juga. Dunia mencoba menciptakan rasa bersalah kalau kita itu ikut Tuhan itu pakai perasaan. Asal perasaan tidak mendikte kita, tapi kebenaran itu otoritas tertinggi, itu firman Allah. Tapi kalau Tuhan jamah, perasaan kita pun ngikut ya. Kelahiran lidah api, ada orang merasa seperti disiram air dingin semuanya. Please hargai pengalaman pribadi orang. Yang penting kita lihat buah rohnya. Apakah kebenaran? Saya bersyukur. Lalu minggu ini juga saya merasa banyak lawatan pribadi. Saya berapa kali minggu ini, saya bangun tidur itu, air mata saya bukan orang cengeng. Tapi air mata saya harus lap-lap sebelum saya bangun beraktivitas. Itu lain cerita kalau pas mimpi dapat mimpi-mimpi yang sedih. Bukan, saya rasa nggak lihat apa-apa, nggak mimpi apa-apa gitu, nggak ingat. Tapi air mata saya itu di mana-mana di wajah saya, dan saya harus cepat-cepat hapus. Nah, itu saya rasa hadirat Allah. Waktu bangun itu rasa hadirat Allah. Saya rasa saya dilawat Tuhan saat saya tidur. Mungkin perlu ya kami sebagai pengkhotbah, orang-orang dalam pelayanan, kalau nggak dibasahi tanah hatinya, nanti lama-lama jadi keras, kurang gembur. Dan nanti kelamaan bisa burn out. Burn out bukan karena pelayanan berat, tetapi karena sudah tidak mengalami jamahan Tuhan secara pribadi. Saya dijamah sama Tuhan minggu ini. Mungkin penting sekali untuk orang-orang yang sibuk aktivitasnya. Supaya tetap ya hatinya itu dibasahi oleh embun surgawi. Kita itu mengalami persekutuan yang hidup dengan Roh Allah. Hari Minggu besok saya akan berkhotbah di GMS Rooftop Surabaya Barat. Saya kasih judul Air Hidup. Ada waktunya makan, ada waktunya minum. Ini waktunya jemaat minum. Saya percaya ini minggu ini penuh dengan lawatan Tuhan. Nanti biarkan semua
yang jiwanya haus dahaga, dipenuhi Roh Kudus kembali, dilawat sama Roh Kudus. Jadi bukan khususnya soal pengajaran, termasuk hari ini saya tidak fokus ke teaching only. Biasanya kalau saya mau mengajar, saya komitmen untuk mendalami dan sampaikan sesuatu yang deep, bukan sesuatu yang shallow atau sesuatu yang dangkal. Tapi kali ini I think saya mau fokus agar Anda mengalami suatu jamahan lagi. Dan ada satu khotbah saya kemarin di Semarang, di ibadah yang ketiga, saya kasih judul struktur tanpa roh kudus adalah mati, tapi di khotbah itu saya lupa memberikan rangkumannya, 3 poin sederhana. Saya rasa bukan kebetulan, supaya yang saya tidak sempat selesaikan, itu saya bagikan di keluarga saat teduh bersama. Tapi saya ganti kata struktur itu dengan activity atau aktivitas tanpa Roh Kudus adalah mati. Tentunya saya tidak akan mengulang khotbah saya meskipun perikop ayatnya sama. Para pengkhotbah yang mendengarkan renungan saya sekarang ini, tolong di-compare dengan ibadah di GMS Semarang yang ketiga, judulnya struktur tanpa Roh Kudus adalah mati, dan khotbah saya sekarang aktivitas tanpa Roh Kudus adalah mati, sama plek ayat-ayatnya. Saya nggak tahu nanti rencananya seperti apa, poin-poinnya saya tidak ubah, tetap sama. Nanti kan keluarnya kan beda. Saya mau minta pada para pengkhotbah, khususnya dari GMS, gembala-gembala untuk studi banding. Lihat kalau Roh Kudus ada dalam ministry kita, our revelation will never be dull. Pewahyuan kita, hikmat kita tidak akan pernah tumpul. Tanpa mengubah esensi dari ayat-ayat itu, nanti pewahyuannya tak akan sama. Akan menjadi khotbah yang sama sekali berbeda, meskipun poin-poin sederhananya. 3 poin sederhananya nanti terakhir rangkumannya tetap sama. Ya, aktivitas tanpa Roh Kudus adalah mati. Saya ulangi, aktivitas tanpa Roh Suci adalah mati. Kita lihat sebuah penglihatan yang dilihat oleh seorang nabi di Perjanjian Lama, Nabi Yeskiel, ketika melihat sebuah lembah dengan tulang-tulang kering, mayat-mayat yang sudah lama mati. Tuhan bangkitkan menjadi tentara besar. Kita lihat sekarang pasal 37 ayat 8. Saya bacakan 3 ayat saja, 8, 9, 10 bunyinya. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Nabi melihat lembah, rohnya diliputi kuasa supranatural, dibawa keluar. Yang menyaksikan lembah itu penuh dengan tulang kering yang jumlahnya mungkin puluhan ribu. Karena itu seluruh bangsa Israel. Nah, di sini ada karya Roh Kudus. Tulangnya ada, jasadnya masih di sana, tapi mereka tidak bernyawa. Apapun juga yang tidak ada Roh Kudus di dalamnya, hanyalah zombie. Baik itu program manusia, baik itu aktivitasmu, baik itu your goal, tujuanmu, baik itu cita-citamu, baik itu keluargamu yang bahagia. Kalau tidak ada Roh Allah di tengah-tengahnya, Tuhan tidak bekerja di dalamnya, mereka pun akan binasa. Ya. Baik jadi orang baik sekalipun, kalau Anda tidak pernah sungguh-sungguh mengizinkan Kristus jadi Tuhan atas hidupmu, Dia menjadi master atau menjadi majikan atas hidup Anda, maka kebaikan Anda seperti kain kotor di hadapan Allah. Apapun yang tidak ada Roh Kristus di dalamnya, sia-sia belaka. Sekarang kita lihat apa yang dialami oleh Nabi Yeskiel. Saya akan kupas ayat-ayat per ayat. Sedang aku mengamat-amatinya, dibutuhkan mata seorang yang peka. Sebenarnya nggak terlalu peka gimana lah. Dibutuhkan mata jujur untuk bisa melihat, iya ya, apapun kalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sialah orang membangun di atasnya. Apapun itu kalau nggak ada Roh Tuhan itu berarti
semuanya itu ujungnya tidak jadi. Sedang aku mengamat-amatinya. Roh Allah tidak bisa bekerja jikalau hati Anda tidak terbuka, karena Tuhan kita bukanlah Allah yang suka memaksa. Roh setan itu menyurupi seseorang, namanya kesurupan. Roh Tuhan tidak pernah lakukan. Yesus adalah Tuhan yang mengetuk pintu seperti yang tertulis di kitab Wahyu. Sebelum kau sadari kebutuhanmu akan Roh Kudus, Dia juga tidak akan memenuhimu. Tapi kalau kita sadar kita hampa, Lord, I need you, aku butuh Engkau Tuhan. Dan Dia akan mengisi. Kalau kita merasa bisa menginjili tanpa harus mengalami Pentakosta, saya nggak ngerti kadang-kadang kita merasa kita tahu Injil secara pengetahuan. Kita pun sudah menerima, saya tahu. Tapi kan kita belum dipenuhi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Sedangkan Petrus apa kurang kenal sama Yesus? Diberitahu kamu tunggu di Yerusalem, jangan keluar sampai kau dipenuhi, sampai dipenuhi dengan janji Bapa, sampai janji Bapa itu turun. Hari ini kita bisa melakukan penginjilan. Saya bukan berkata bahwa kita harus orientasi selalu pada hasil yang kelihatan. Beda tapi kalau kita bersandar pada kuasa Tuhan, bukan pada kemampuan kita sebagai manusia, orang Kristen berniat baik untuk menyelamatkan. Berdebat dengan orang pun juga tidak jauh hasilnya. Tapi kalau Roh Kudus datang di hidupmu karena kau haus, beda sekali. Hari ini banyak orang Kristen yang go ahead, melakukan pelayanan tanpa harus diisi, tanpa bersekutu dengan Roh Kudus sungguh-sungguh, tanpa berdoa. Persiapannya hanyalah persiapan studi. Persiapannya hanyalah persiapan akademis. Tapi gak punya hubungannya dengan Roh Kudus tipis. Sehingga tahu bahasa-bahasa asli, Ibrani, segala. Tetapi ketika diperhadapkan dengan suatu situasi, dia punya wujud agamanya tapi memungkiri kuasanya. Dia tidak punya kuasa untuk mengubah itu. Hindari semua aktivitas-aktivitas yang kelihatannya Kristiani, tetapi kalau kita tidak haus dan lapar dulu, kalau kita tidak bersekutu dengan Roh Kudus, kalau Roh Kudus tidak punya tempat yang primer di dalam aktivitas kita, maka kita tidak akan mengalami karya-karyanya. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Yeskiel melihat, uratnya ada, dagingnya ada, wujudnya ada, kulit pun sudah menutupinya. Tapi kurang satu hal, dan kekurangan satu hal itulah segala-galanya. One more thing, Petrus sudah tahu siapa Yesus. Yesus sudah mengajari banyak sabda bahagia segala. Kurang satu hal, jangan keluar dari Yerusalem, nantikan janji Bapa. Sebelum saya dibaptiskan dalam Roh Kudus, saya sudah pernah bawa teman saya untuk kenal Tuhan. Tapi sesudah saya dibaptiskan dengan Roh Kudus, beda level. Injil itu membara dalam hidup saya dan berkuasa. Bukan berarti selalu setiap orang saya injili pasti terima Tuhan, enggak. Tetapi terjadi kebangunan rohani in my life. Terjadi kegerakan roh. Berbeda, sungguh beda. Dulu waktu saya barusan terima Tuhan tuh saya rajin, saya ikut di dalam suatu street evangelism atau penginjilan di jalanan. Saya di Vancouver, Kanada tinggalnya dulu dan sekolah. Ada satu jalan itu terkenal namanya Hastings Street. Di daerah downtown atau pusat kota itu rusuh itu, keruh. Tempat itu setiap malam selalu ambulans, orang overdosis, pembunuhan. Dan saya dengan teman-teman semuanya pergi ke sana. Saya tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan berarti saya tidak punya Roh Kudus. Roh Kudus dalam diri saya, tapi saya belum dibaptis dalam kuasa itu. Saya turun tangan, sampai saya diludahi sama orang mabuk, orang yang lagi high on drugs, orang yang lagi melayang-layang karena narkoba. Ya saya mengasihi mereka, tidak sangkali. Kasih memang bekerja. Tapi saya tidak punya kuasa. Tapi setelah itu beda. Urat-urat ada, daging itu tumbuh. Kulit pun menutupinya. Programnya bagus.
tapi minus Roh Kudus. Saya nggak ngomong hanya bicara soal baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Tapi saya juga bicara tentang bagaimana kita menghadapi hari. Saya nggak berani menghadapi hari saya tanpa saya bangun tidur sebelum ku mandi. Saya sudah berbahasa roh dulu, bersekutu dengan Roh Allah. Untuk waktu 40 menit at least, bukan bicara soal durasi atau jumlah waktunya. Tapi suatu prinsip rohani yang saya pegang hingga hari ini setelah 30 sekian tahun mengikut Tuhan. Saya nggak berani menginjakkan kaki saya ke bumi sebelum lidah saya ke sorga. Sebelum yang namanya penguasa tubuh saya ini, lidah itu kan nakoda. Itu saya serahkan dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Saya bukan hanya bicara tentang baptisan Roh Kudus yang sekali seumur hidup seseorang itu kepenuhan. Lalu nanti dipenuhi lagi, I know. Tetapi setiap hari saya minta Tuhan mencurahkan rohnya, mencurahkan urapannya segar atas hidup saya. Mereka belum bernafas. Itu sadar Nabi itu. Makanya karena dia sadar, dia alami kuasa. Karena kita tidak sadar, bukan hanya kita tidak mengalami kuasa, bisa-bisa kita turut menganiaya orang-orang yang haus dan lapar. Mereka lebih haus, lebih lapar dari kita. Bukannya kita turut mereka, malah justru kita aniaya. Saya penting sekali untuk mengajarkan kepada Anda apa itu roh haus dan lapar. Kan kita selama ini dengar haus lapar. Apa itu? Saya coba definisikan lewat khotbah saya sekarang ini. Maka firman-Nya kepadaku, baru setelah itu Tuhan berfirman. Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Wow, tunggu. Kita kan bernubuat sama orang kan, ini disuruh bernubuat kepada nafas hidup. Nafas hidup ini apa? Ini bukan oksigen. Nafas hidup ini adalah sesuatu atau seseorang ya, yang nanti masuk ke mayat-mayat jenazah yang tinggal tulang belulang yang kering dan sangat amat kering itu, menghidupkan mereka. Dia masuk dulu ke dalam, hidupkan mereka. Ini bukan nafas, ini Roh Allah. Malaikat nggak masuk ke tubuh kita loh, nggak boleh. Apa yang dihembuskan oleh pencipta, Allah pencipta kita saat ia menciptakan Adam dan Hawa, dia menghembuskan nafasnya. Itu bukan sekedar nafas, manusia memperoleh rohnya. Kenapa kok disuruh bernubuat kepada nafas hidup itu, kepada Roh Kudus? Beginilah firman Tuhan Allah. Pakai firman Tuhan untuk bicara kepada Roh Allah. Wow. Banyak kita pakai firman untuk diri kita, tapi kita tidak alami kuasa firman itu. Bukan karena firman itu tidak berkuasa, karena kita tidak bersekutu dengan Roh Kudus. Kita pakai firman itu kepada orang lain, kita aplikasikan, kita terapkan. Mereka juga nggak berubah, karena minus kuasa, karena Roh Kudus tidak menyertai kita. Sebelum firman itu pekat di mulut kita, seberkuasa itu di mulut kita seperti di mulut Allah. Kita harus satu, menjadi satu roh dengan Dia. 1 Korintus 6 katakan, jangan kita terlibat dalam percabulan. Barang siapa yang terlibat dalam prostitusi, dia menjadi satu daging dengan pelacur itu. Tapi barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Bukan berarti kita jadi Roh Kudus, bukan. Tapi kita bersekutu begitu erat, intim, dekat. Sampai-sampai Dia menyertai. Kalau kita pakai firman itu di dalam hadirat Allah sendirian atau pas saat teduh bersama begini, dan kita pakai firman itu, kita utarakan ke Roh Kudus. Nanti firman itu waktu kita pakai ke manusia itu berkuasa. Itu maksudnya bernubuatlah kepada nafas hidup. Mana bisa kita bernubuat, mana bisa kita menubuatkan Roh Kudus. Nggak boleh, itu sesat. Tapi kita pakai firman itu, spoken word, kita ucapkan, utarakan di mulut kita, dan kita utarakan ke Roh Kudus dalam hadiratnya. Baru firman itu berkuasa. Do you spend time with the Holy Spirit every day? Sehingga hidupmu melihat kuasa Allah, karya Roh Kudus bekerja, doamu penuh dengan kuasa. Baik dalam ministry atau dalam Anda dan saya menggapai janji dan berjalan di tanah perjanjian. Do you depend on human sword? Apakah Anda bergantung pada pedang manusia atau pedang roh? Firman itu tidak jadi pedang roh sebelum kau utarakan itu kepada Roh Kudus. Sebelum kau pakai di luar ruang doamu. Makanya firman di mulut seseorang dan firman di mulut orang lain seperti beda efeknya. Bukan karena firman itu beda.
Tapi firman itu tidak akan memunculkan dirinya kecuali lewat orang-orang yang mengenalnya. Firman tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dipakai sembarangan. Dia baru menjadi pedang roh di mulut orang-orang yang bersekutu dengan roh Allah. Saya ingin Anda mengerti ini. Dan coba lihat ya, hai nafas hidup. Apa katanya? Beginilah firman Tuhan. Hai nafas hidup 9b. Datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Wow, saya ingin Anda memperhatikan satu kalimat ini. Hai nafas hidup, kita tahu itu. Datanglah dari berapa? Berapa penjuru? Dari keempat penjuru angin. Kalau kita mau bersekutu dengan Roh Kudus dan kita mau terbuka terhadap karyanya, terbukalah sama sekali, go all the way. Kalau mau jalan sama Tuhan itu jalan sampai akhir, jalan sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Banyak kan orang Kristen hanya mau, ada pula orang Kristen yang hanya mau menjadi orang Kristen pelataran kalau itu dari kemah perjanjian. Ada juga yang mau masuk lebih dalam lagi di ruang kudus. Ada yang bahkan mau masuk lebih dalam lagi sampai ke ruang maha suci. Nafas hidup itu datang dari 4 penjuru. Ada ke arah 4 mata angin. Jangan hanya mau bersekutu dengan Roh Kudus di soal-soal yang menghibur hatimu dan untuk hal-hal yang bisa menolong hidupmu. Memang Roh Kudus satu, dia adalah penolong dan menghibur kita. Tapi jangan lupa Roh Kudus juga 3. Dia datang dan kalau dia tiba, Yesus sendiri yang ngomong begini, penghibur itu akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia bukan hanya penghibur doang, dia juga yang menginsafkan dunia kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya tidak mau berada di sebuah gereja yang mengajarkan satu hal only. Saya tidak mau. Karena Roh Kudus itu 4 arah mata angin. Kalau kita hanya mengajarkan soal iman saja, saya rasa tidak baik lama-lama. Kalau kita hanya bicara melulu soal itu, no. Roh Kudus bukan hanya bicara tentang penghibur dan penolong. Saat teduh bersama ini, firman-firmannya yang diinsyafkan oleh Roh Kudus, templakan-templakan Roh Kudus, rema-remanya itu banyak seputar nomor 1 tadi, menghibur dan menolongmu. Itu pun dari Roh Kudus. Tapi kita juga harus mengerti bahwa dia menginsafkan dunia akan dosa. Dia bawa kita ke makanan lebih keras. Dia ajari kita untuk menang dari dosa. Dia ajari kita untuk menyalibkan daging kita. Dia ajari kita disiplin rohani. Dia ajari kita untuk menjadi tentara. Jadi kita tidak boleh pilih hanya yang sekedar menghibur kita. Pokoknya seputar Roh Kudus penghibur dan penolongku, itu aku suka sekali. Tapi kalau sudah penginsaf akan dosa, aku nggak mau. Nanti lama-lama kita akan selalu jadi korban atau kita selalu jadi pasien Tuhan. Selalu ditolong, selalu dihibur. Makanya saya dorong keluarga Saat Teduh Bersama, kau harus bergereja dengan benar. Ikut Tuhan itu jangan setengah-setengah, jangan separuh. Tuhan itu kalau buat sesuatu di hidupmu nggak hanya sampai urat ada, tapi sampai tumbuh padanya daging. Nggak hanya sampai daging, sampai kulit menutupi. Tuhan itu tuntas dan totalitas. Kalau ikut sama Roh Kudus, itu harus penuh. Ada orang ikut tradisi gereja. Bukan hanya penginsaf dosa, tapi dia juga penginsaf akan kebenaran. Kebenaran kita juga mungkin pilih-pilih. Saya tidak mau mengikuti tradisi kalau tradisi itu mandek. Tidak mengikuti firman. Dunia aja ikut tren loh. Misalnya teknologi, baju, fashion. Tapi kita secara agama, secara rohani kita nggak mengikuti yang di dalam Alkitab. Saya dulu masih kecil misalnya, saya hanya diserahkan oleh mama. Atau saya cuma dipercikin, saya mendapatkan suatu, inilah liturgi gereja. Sedangkan kalau saya lihat ternyata waktu saya ke Injil, saya menemukan bahwa Paulus pun mengajarkan
kamu kan dibaptis dalam kematian Kristus dan dibangkitkan. Wah, ini sama sekali nggak cocok sama ideologi saya, terutama sama tradisi. Tetapi kalau ini dalam firman, saya mau ikut. Saya tidak boleh tebang pilih kebenaran. Yesus keluar dari air, turunlah Roh Kudus, saya mau itu. Oh, saya nggak mau, bukan dari gereja yang percaya bahasa roh. Tapi itu dalam Alkitab. Ada dalam Alkitab. Kalau itu ada dalam firman, Pentakosta itu terjadi, Cornelius kita tahu terjadi. Bukan hanya itu, Samaria terjadi. Seperti itu. Bahkan ada di Efesus. Kalau kita baca ya kisah para rasul, biografi gereja mula-mula, ternyata kejadian demi kejadian terjadi. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa kok saya itu ikut Tuhan tapi pilih-pilih? Hanya karena belum ada dalam pengalaman saya bergereja. Saya jadi menentang bahasa lidah. Dan saya bisa pakai 1-2 ayat, itu ayat awas-awas. Karena Paulus mengajari gereja jangan sampai menyalahgunakan kasih karunia. Karunia-karunia Roh Kudus jangan sampai disalahgunakan. Tapi saya menolak untuk melihat yang lainnya. Nggak tumbuh saya. Saya berhenti sampai urat, saya nggak mau menerima pekerjaan Tuhan yang lebih lanjut. Sampai daging, sampai kulit menutupi. Saya pilih-pilih sampai situ. Kita nggak bisa pilih-pilih. Dia itu empat arah mata angin. Dia bukan hanya penginsaf akan dosa, dia juga ajari kita segala kebenaran. Saya tidak mau berada di gereja yang menentang bahasa roh. Saya tidak mau. 100% saya tidak mau. Kalau saya cinta sama Roh Kudus, saya pasti akan pergi ke tempat yang menghargai dia. Saya juga tidak mau tapi pergi ke gereja atau berada di dalam gereja yang melecehkan karunia Roh Kudus. Saya juga nggak mau. Saya senang berada di tempat atau di dalam rumah Tuhan yang memakai misalnya bahasa roh di dalam penyembahan. It's so beautiful melihat semua orang bersekutu dengan Roh Kudus dengan cara yang paling intim dan dekat sampai tidak bisa diterjemahkan. Dan itu juga tidak menguasai seluruh sesi praise and worship, tapi hanya di bagian klimaks. Dan itu pun sebelum firman. Lalu terjadi yang namanya tafsiran daripada roh jemaat saat itu yang dikupas di dalam kebenaran yang mudah dicerna dalam bahasa manusia atau bahasa lokal. Saya mau pergi ke tempat ibadah di gereja di mana Roh Kudus, karunia bahasa roh contohnya dipakai untuk pada saat berdoa syafaat atau mendoakan sesama. Tapi kalau saya datang ke gereja di mana itu dipakai saat pengumuman, nah itu saya bingung. Saya tidak mau pilih-pilih tentang kebenaran. Saya juga tidak mau menjadi seorang hamba Tuhan yang ngajarin itu aja. Tentang keluarga terus. Karena itu empat arah mata angin. Bahkan Roh Kudus menginsafkan kita akan penghakiman. Gak bisa saya ajarkan melulu soal sorga. Saya juga harus ajarkan apa itu kata Alkitab tentang neraka. Saya gak bisa ngomong tentang neraka terus penghakiman. Saya juga harus singgung tentang kebenaran. Karena sorga hidup kekal juga sebuah kebenaran. Gak bisa saya hanya fokus terus kepada kematian Kristus. Saya juga harus percaya pada kuasa kebangkitannya, termasuk kebangkitan orang mati. Tapi kalau kuasa melulu, 4 arah mata angin itu tidak lengkap atau puntung satu. Tapi saya menolak penderitaan. Orang Kristen harus menderita karena kebenaran. Sama Roh Kudus itu, jangan tebang pilih. Karena dia mau mengerjakan sesuatu yang lengkap dalam hidupmu. Karena dialah yang bertugas untuk melengkapimu. Dan juga untuk menjadikan rupa Kristus nyata di dalam dirimu. Dia ke arah 4 penjuru mata angin, you see. Luar biasa. Dan lalu ayat 10, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Inilah karya penuhnya dan mereka menjejakkan kaki suatu tentara yang sangat besar. 3 poin sini sebagai rangkuman dan juga yang ketinggalan kemarin di salah satu khotbah saya GMS Semarang. Number 1, aktivitas tanpa Roh Kudus adalah mati. Nomor 1, jangan terjebak dalam aktivitas yang tanpa kehidupan rohani. Jangan pelayanan, tapi habis itu Anda lalaikan mesbah doamu. Jangan terus sibuk tiap hari tetapi tidak baca firman. Bahkan pengkhotbah, jangan khotbah terus tapi tidak pernah merenungkan firman untuk dirimu. Don't read the Bible, it's true. Jangan baca Alkitab hanya demi pelayanan. Jangan berdoa hanya untuk dapat urapan. Berdoalah karena haus dan lapar akan Tuhan.
Bacalah firman untuk dirimu, supaya setelah itu kau bisa menuntun orang lain setelah dirimu dituntun Tuhan. 2, kejarlah Roh Kudus, bukan sekedar rutinitas atau program. Tadi saya sudah jelaskan, saya tidak mau berada di tempat yang menolak Roh Kudus ataupun yang melecehkannya. Saya tidak mau. Saya mau berada di tempat di gereja yang menghargai Roh Allah. Memberinya tempat yang utama di dalam penyembahan umat. Karena saya cinta Roh Kudus. Ya. 3, biarkanlah Tuhan menyelesaikan pekerjaannya dalam dirimu. Jangan berkata, oh aku Kristen A, aku Kristen B, aku Kristen aliran ini. Kita semua aliran Alkitab kok. Kalau nggak ada di Alkitab, saya nggak mau. Tapi kalau udah dalam firman, saya mau maju. Kita semua berasal dari gereja mula-mula. Lalu habis itu Paulus, Petrus mati di Roma. Dari situ sejarah gereja, semuanya bisa ganti, ada term-term dan nama-namanya. Pada akhirnya kita semua hanyalah Kristiani. Kita semua adalah makhluk Alkitab. Does the Bible say about that? Apakah Alkitab mengatakan itu? Kalau Anda belum dibaptis, baptis. Apakah Alkitab mengajarkan itu? Kalau Anda belum penuh Roh Kudus, minta sama Tuhan. Bapa memberi Roh Kudus pada barang siapa meminta. Adakah itu di dalam kitab suci? Ya. Kita tidak mau juga memilih-milih kebenaran. Kita mau mengajarkan sebelum kebenaran. Dan itu pun ya, sekalipun mengajar semua kebenaran ya, kayaknya nggak cukup waktu deh. Seumur hidup kita para pengkhotbah misalnya, mungkin nggak bisa khotbahkan semua kebenaran yang kita tahu. Karena manusia punya kapasitas. Bayangin kalau kita hanya pilih salah satu. Gereja karismatik adalah gereja yang pengajarannya dangkal. Nggak semua gereja karismatik seperti itu. Asal kita komitmen, ini ya bahasa Inggrisnya, dengan ini saya selesai. To preach, to teach, untuk mengajarkan dan mengkhotbahkan, mendeklarasikan, dan juga menghayati. The whole counsel of God. Seluruh kebenaran firman. Ini pun seluruh pun komitmen kita. Nggak bisa nanti seluruhnya. Karena kita mungkin tidak keburu untuk bisa mengajarkan semua. Karena waktu bergulir dengan cepat. Mari kita komitmen pada seluruh kebenaran. Jangan kita hanya 1-2 hal. Kalau Tuhan lagi otak-atik di area tertentu di hidupmu, terbukalah. Karena Roh Kudus mau melakukan pekerjaan yang komplit supaya suatu hari nanti waktu kau masuk hadirat Allah, ada kata-kata ini dari Bapa. Baik sekali perbuatanmu, bahasa Inggrisnya well done. Artinya sudah matang kamu, sudah selesai, sudah lengkap, sudah komplit. Roh Kudus akan menyelesaikan pekerjaannya di dalam diri kita. Oh haleluya. Angkat kedua tangannya sekali lagi, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertaimu dalam kuasa. Ini dalam hadiratnya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.